Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesa Nopelina, NIM 1911110038. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian atau apa sih yang dimaksud dengan hadas itu. Oke, secara bahasa hadas merupakan keadaan tidak suci. Hadas merupakan keadaan badan seseorang yang dianggap tidak suci sehingga seseorang tersebut tidak dibolehkan untuk melaksanakan salat. Nah, hadas ini bukan berbentuk benda yang ada pada badan kita atau tubuh kita seperti pakaian, dan juga bukan berupa tempat, melainkan keadaan diri kita sendiri. Dan juga menurut istilah syariat Islam, hadas ini merupakan keadaan tidak suci bagi seseorang yang mengakibatkan tidak sahnya untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan hadas, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan langsung saja ke intinya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar, atau macam-macam hadas kecil maupun hadas besar. Yang pertama itu hadas kecil. Hadas kecil ini merupakan keadaan tidak suci bagi seseorang. Nah, untuk menjadikan seseorang itu suci kembali, maka ia harus berwudu dengan air, dan jika tidak ada air, maka boleh bertayamum. Adapun hal-hal yang mengakibatkan seseorang ini berhadas kecil, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, bisa berupa benda padat maupun benda cair, seperti buang angin, buang air besar maupun buang air kecil. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini bisa disebabkan karena tidur, pingsan, ataupun karena gila. Yang ketiga yaitu menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Maksudnya di sini itu kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan tanpa alas. Dan hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Yang keempat yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Dan hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, dan untuk menjadikan seseorang itu suci kembali, maka ia harus junub. Dan hal-hal yang mengakibatkan seseorang itu berhadas besar, yang pertama yaitu keluarnya mani. Mani ini merupakan cairan yang keluar dari kemaluan yang disertakan dengan kenikmatan. Dan yang kedua yaitu darah haid. Darah haid ini merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita melalui farjinya, yang biasanya rutin terjadi kepada seorang wanita setiap bulan. Lalu nifas ini merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita melalui farji atau kemaluannya yang terjadi setelah melahirkan atau keguguran. Dan nifas ini biasanya terjadi selama 60 hari. Yang keempat yaitu meninggal. Yang kelima yaitu bertemunya dua kemaluan, laki-laki maupun perempuan, atau yang sering kita kenal dengan bersetubuh. Dan yang terakhir yaitu wiladah, melahirkan anak, baik itu mengeluarkan darah maupun tidak. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam hadas kecil maupun hadas besar, mungkin dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.